Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Agus Purwono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan permohonan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Purwono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayarkan. 4. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menyatakan barang menetapkan lamanya terdakwa dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti dokumen, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 88.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Edward Korni ST. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Edward Korni. Barang bukti sampel, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Edward Korni ST. Barang bukti uang emas sertifikat yaitu berupa uang sebesar 53.950.000 rupiah yang terdiri dari uang pecahan 100.000 rupiah dan seterusnya sampai dengan emas antam dengan berat sebesar 225 kg yang terdiri dari sebagaimana disebut dalam tabel. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Edward Korni ST. 20 lembar mata uang pecahan 1.000 dolar Singapura, 200 lembar mata uang pecahan 100 dolar Amerika USD, 4.000 lembar mata uang pecahan 100.000 rupiah dengan total 400 juta rupiah. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Wirahespati. 5. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra cap safe yang terletak di ruang finance manager lantai 2. Setelah dibuka lemari tersebut di dalam kondisi berisi yaitu A. Amplop coklat yang berisi uang tunai sebesar 4.375.000 rupiah dan seterusnya sampai dengan 1 buah lemari besi berwarna biru yang terletak di ruang lantai 3 senilai yang di dalamnya ada uang senilai 1.500 US dolar dan 94.030.000 rupiah. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara terdakwa Muhammad Kari Adrianto Riza. 1 buah lemari besi berwarna abu-abu dengan merek cap safe yang terletak di lantai basement. Setelah dibuka lemari besi tersebut,
dalam kondisi berisi uang tunai sebesar 34.337.000, satu buah tas berwarna hitam dengan merek Yoshida & Co beserta isinya. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bundel dengan masing-masing bundel senilai 10 juta rupiah. Pecahan uang 5.000 sebanyak 12 bundel dengan pecahan masing-masing bundel bernilai 5 juta rupiah. Pecahan uang 2.000 sebanyak 5 bundel dengan masing-masing bundel senilai 2 juta rupiah. Dengan jumlah total 220 juta rupiah. Barang tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement berikut isinya, yaitu 1 bundel dokumen asli sertifikat hamil nomor 05338 Indonesia Barat dan seterusnya sampai dengan 1 bundel dokumen asli sertifikat hak guna bangunan nomor 1170 Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor dan seterusnya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Keri Adrianto Riza. 5. Menetapkan aset terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran berupa sebidang tanah hak guna bangunan atas nama Nina Anggraini atau istri Agus Purwono, HGB 02.198 seluas 150 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sebidang tanah hak milik atas nama Nina Anggraini atau istri Agus Purwono, hak milik 150 HM 1580 seluas 457 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Sebidang tanah hak milik atas nama Nina Anggraini istri Agus Purwono, HM 5011 seluas 200 meter persegi yang berlokasi di Desa Patiken, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik. Sebidang tanah hak milik atas nama Agus Purwono, HM 1147 seluas 1084 meter persegi yang berlokasi di daerah Melatan, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Karena tidak ada pembayaran uang pengganti, maka dikembalikan kepada terdakwa dan atau saudara atau orang yang mana barang bukti tersebut disita. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa 24 Februari 2026 oleh kami Fajar Kusuma JSHMH sebagai Ketua Majelis, Khusnul Khotimah SHMH, Adik Nur Hadi SH dan Dr. Sigit Herman Binaji SHMH, Mulyono Dwi A. Purwanto AK SHMAB JFE, Hakim ad hoc Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026, hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing anggota serta dibantu Muhammad Ihsan SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya atau advokatnya. Sudah tadi. Selanjutnya akan dibacakan putusan dari Putusan Dinar Saifuddin. Putusan nomor 103 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat. Demikian dengan berdasarkan keputusan Maha Esa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A khusus Jakarta Pusat yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan BSA telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Sandi Dinar Saifuddin, tempat lahir Bandung, umur tanggal lahir 48 tahun 3 November 1977, terus kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Jalan Kismis nomor 10 RT 03 RW 001 Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenyingkaler, Kota Bandung. Pekerjaan Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang
Pertamina International atau seperti PT Pertama Persero. Terdakwa ditahan sejak tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan terdampingi oleh advokat atau konsultan hukum yaitu Donisius Yasmin Pongkoh Esa, Dr. Maju Posko Simbolon Esa, dan rekan-rekannya yang masing-masing adalah advokat atau penasihat hukum pada kantor hukum HPS Lawyers beralamat di Gedung Yarnati R410 dan R403 dalam proklamasi nomor 4 Menteng Jakarta Pusat DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 Agustus nomor 638 tanggal 9 Oktober 2025 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atas nama terdakwa Sandra Saifuddin. Setelah membaca berkas-berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan, menimbang dan seterusnya, mengingat ketentuan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang huruf A dan C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Mengadili satu, menyatakan terdakwa Sani Dinar Saifuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bisa melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer penuntut umum. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sani Dinar Saifuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. 3, menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5, menetapkan lama terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan 10 dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa dokumen, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan kode 88.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Yogi Fernandi. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Yogi Fernandi. Barang bukti sampel, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Yogi Fernandi. Barang bukti uang emas sertifikat. 1, uang sebesar Rp53.950.000 sampai dengan emas antam dengan berat sebesar 225 gram terdiri dari emas antam 25 gram, emas antam 10 gram, emas antam 2 gram, 4 gram, emas antam 1 gram, sebanyak 6 keping dengan jumlah berat 6 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam terdakwa Yogi Fernandi. 20 lembar mata uang pecahan $1.000 Singapura, 200 lembar uang pecahan $1.000 Amerika, 4.000 lembar mata uang pecahan $100.000 dengan total Rp400 juta. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Dimas Wirahespati.
1 buah lemari besi berwarna putih dengan merek Cobra Cap Saves beserta isinya yaitu A. 1 amplop coklat yang berisi uang tunai sebesar Rp4.375.000.000 sampai dengan 1 buah lemari besi warna biru yang terletak di ruang lantai 3 beserta isinya yaitu $1.500 Amerika dan Rp94.300.000. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Waraspati. 1 buah lemari besi warna abu-abu dengan merek Cap Saves terletak di lantai basement yang berisi beserta isinya sampai dengan 1 buah tas berwarna hitam dengan merek Yoshida & Co terletak di ruang makan lantai 1 beserta isinya uang tunai sebesar Rp7 juta. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Dimas Waraspati. Pecahan uang Rp10.000 sebanyak 15 bundel dengan masing-masing bundel senilai Rp10 juta. Sampai dengan 3 pecahan uang Rp2.000 sebanyak 5 bundel dengan masing-masing bundel bernilai Rp2 juta dengan jumlah total Rp220 juta. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Satu berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara sebagai berikut, serta isinya. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. 5. Menetapkan aset terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran berupa sebidang tanah milik atas nama Rahmi Al-Mafarah Adang atau istri Sani Dina Saifuddin HM 695 seluas 1.200 meter persegi berlokasi di Desa Cilalas, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. B. Sebidang tanah hak milik atas nama Sani Dina Saifuddin HM 06451 seluas 350 meter persegi berlokasi di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Sebidang tanah hak milik atas nama Rahmi Al-Mafarah Adang, istri Sani Dina Saifuddin HM 01511 seluas 332 meter persegi, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung. Sebidang tanah hak milik atas nama Rahmi Al-Mafarah Adang atau istri Sani Dina Saifuddin HM 343 seluas 9.065 meter persegi terletak di Desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Karena tidak ada pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, maka dikembalikan ke terdakwa atau orang, saudara atau orang yang mana barang bukti tersebut disita. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2005 oleh Kami Fajar Kusuma Haji SMH sebagai hakim ketua, Husnul Khotimah SMH, Adi Nur Hadi SH dan Dr. Sigit Herman bin Haji SH MHum, Mulyono Dwi Purwanto AK SH MAP JFE, Hakim Etop Tipikor masing-masing sebagai hakim anggota putusan seperti ucapan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 oleh Ketua majelis tersebut dengan didampingi masing-masing hakim anggota serta dibantu Zainuddin SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Selanjutnya untuk Pak Yogi. Putusan nomor 104 Pitsus PPK 2025 PN Jakarta Pusat demi keadaan bersangkutan 5 Esa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri Jakarta kelas 1A khusus Jakarta Pusat yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama telah menunjukkan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Yogi Firnandi, tempat lahir Batu Raja Oku, Sumatera Selatan, umur tanggal lahir 45 tahun 31 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, tempat tinggal Geraha, Taman Bintaro Jaya, Blok HC, nomor 7 RT 4 RW 01,
Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pekerjaan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Terdakwa ditahan sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh advokat atau konsultan hukum yaitu Wimboyono Seno Aji SHMH, Dr. Maria Gracia Sari Sutopo SHBSC, MBA Dr. Wahbi Rahma SHMH dan rekan-rekannya masing-masing adalah advokat pada kantor pengacara dan konsultan hukum Profesor Umar Seno Aji SH dan rekan beralamat di Jalan Tulodong Bawah Blok D3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 Agustus nomor 634 tanggal 7 Oktober 2025 yang bertindak baik bersama-sama maupun sendiri atas nama terdakwa Yogi Ferdinand. Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, menimbang dan seterusnya, dianggap dibacakan. Mengingat ketentuan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengadili 1. Menyatakan terdakwa Yogi Fernandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama bagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam dakwaan primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yogi Fernandi. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan kekuatan hukum tetap. 3. Menetapkan jika pidana tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang dibayar. 4. Dalam hal masih bertindak dan pelelang kekayaan dan pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 5. Menetapkan lama terdakwa dalam tahanan, dikurangkan 10 pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti dokumen, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan 88.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Insinyur Alfian Nasution. Barang bukti elektronik, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 328.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Insinyur Alfian Nasution. Barang bukti sampel, barang bukti kode angka nomor 1.1 sampai dengan barang bukti kode angka nomor 6.1 dipergunakan dalam perkara terdakwa Insinyur Alfian Nasution. Barang bukti uang emas atau sertifikat, uang sebesar 53.950.000 rupiah yang terdiri dari pecahan 100.000 rupiah dan pecahan 50.000 rupiah sampai dengan 18 emas antam dengan berat sebesar 225 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara terdakwa Insinyur Alfian Nasution. 20 lembar mata uang pecahan Rp1.000 sampai dengan 4.000 lembar mata uang pecahan Rp100.000. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dimas Warahaspati. 1 buah lemari besi berwarna putih dengan warna kobra subsef beserta isinya yaitu amplop yang berisi uang sebesar Rp4.375.000 sampai dengan 1 buah lemari besi berwarna biru yang terletak di ruang lantai 3
beserta isinya. Barang tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Satu buah lemari besi warna abu dengan merek Cubsafes beserta isinya sampai dengan satu buah tas berwarna hitam merek Yoshida & Co. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Pecahan uang 10.000 sebanyak 15 bandel sampai dengan pecahan uang 2.000 sebanyak 5 bundel yang total keseluruhannya total sebesar 220 juta rupiah. Barang tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. Berangkas merek Ciban beserta isinya sampai dengan 12 satu bundel dokumen asli Sriwatak Guna Bangun nomor 1170 Jawa Barat. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Gary Adrianto Riza. 5. Menetapkan aset terdakwa yang telah dilakukan pemblokiran berupa 1. Bidang tanah hak milik atas nama Utari Widani atau istri Yogi Widani HM 05090 luas 72 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, sampai dengan sebidang tanah hak milik atas nama Utari Widani HM 9443 seluas 105 meter persegi yang berlokasi di Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang. Nomor rekening 1 1020006101205 atas nama Yogi Firnandi sampai dengan nomor rekening 6802802311 Bank BCA atas nama Muhammad Fayat Arayan. Selanjutnya nomor rekening 10 ini sama ya. Karena tidak ada pembayaran uang pengganti kepada terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa dan atau saudara atau orang yang mana barang bukti tersebut disita dan dibuka untuk pembukaan blokirnya. Menimbang 6. Membebankan pada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2006 oleh kami Fajar Kusuma Haji SHMH sebagai Hakim Ketua, Khotimah SHMH, Adik Nur Hati SH, dan Dr. Sigit Herman bin Haji SHMH, Mulyono Dwi Purwanto AK SHMA BCF Hakim ad hoc, Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota dan seperti ucapan persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis pada hari Jumat tanggal 27 Februari 2002 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dibagi masing-masing anggota serta dibantu Muhammad Ihsan SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa. Demikian ya, terdakwa setelah dibacakan putusan sudah mendengar, sudah mengerti ya. Jadi terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum dalam waktu 7 hari setelah pembacaan putusan ini mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, gitu ya, intinya seperti itu.
mana juga melekat pada penuntut umum. Demikian, setelah dibacakannya putusan, maka sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama Agus Purwono, Sani Dinar Saifuddin dan Yogi Finandi nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Apa di bawahnya pas nomor berapa? Oh, ini di sini. Ya, perkaranya nomor berapa? 98. Oh iya, sok. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.